Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan kawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya kawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah untuk menjaga diri kudus di tengah dunia yang menghalalkan segala kebobrokan moral menjadi hal biasa. Kita yang bertekad untuk tetap hidup bersih dan berkenan pada Yesus tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita harus saling menopang dan menguatkan. Kita perlu teguran-teguran kasih yang dapat mengingatkan kita akan Yesus. Sumber kemenangan dari godaan dosa hanya pada Yesus. Dia sudah menang terhadap berbagai pencobaan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan ilustrasi kehidupan keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagi Yesus, kehidupan agama mereka tidak sejati, bukan pelaku firman Tuhan.
Bagaimana mungkin orang-orang yang kesehariannya bergaul dengan firman Tuhan ternyata di mata Yesus bukanlah pewaris kerajaan surga? Ketaatan orang Farisi hanya bersifat lahiriah. Apa yang mereka lakukan tidak didasarkan atas kasih pada Allah dan sesama. Maka Yesus menasihati para murid untuk tidak memiliki hidup keagamaan seperti yang dimiliki ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus ingin para murid melaksanakan firman-Nya dengan kesungguhan hati, bukan hanya sekedar tingkah laku lahiriah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengharapkan kita pun berbuat lebih dari orang Farisi, sebab hidup keagamaan kita berasal darinya. Kita memiliki kebenaran Kristus dan dapat mematuhinya karena ada kasih. Salah satu ciri Kristiani yang harus nyata dalam hidup anak-anak Tuhan adalah sikap penuh kasih terhadap sesama manusia. Sikap yang berpadanan dengan sikap Tuhan terhadap manusia. Tuhan memberikan kehidupan dan memeliharanya. Jika dalam hukum Taurat ditemukan larangan, jangan membunuh. Di balik perintah itu ada prinsip ilahi bahwa Tuhanlah yang memiliki hak atas hidup dan mati seseorang. Maka manusia harus menghargai hidup sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa bukan hanya tindakan membunuh yang disebut sebagai dosa. Marah atau memaki sesama manusia sebagai kafir dan jahil sudah dikategorikan sebagai pembunuhan. Istilah sekarang disebut sebagai pembunuhan karakter. Kemarahan maupun pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat yang keenam. Sikap merendahkan sesama manusia yang adalah gambar Allah. Sikap yang tidak manusiawi dan menghina Sang Pencipta. Allah akan menghukum keras orang yang bersikap demikian. Karena Allah membenci sikap itu, maka pertobatan mutlak harus terjadi. Jangan mengira ibadah kita diterima Tuhan jika perilaku terhadap sesama tidak baik. Allah akan membela orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Saudara-saudari yang terkasih, memupuk kemarahan dalam hati akan meracuni pikiran dan tindakan kita. Kemarahan dapat menyebabkan kita kehilangan kendali diri kita dan berbuat apa saja pada orang lain. Kita perlu belajar mengendalikan diri agar dapat meredam kemarahan dan tetap tenang. Itulah kunci kemenangan kita atas kemarahan. Hidup beragama tidak melulu melaksanakan ritual keagamaan, namun lebih dari itu, yaitu perilaku baik sehari-hari dan pengelolaan batin. Kalau dalam hati kita masih tersimpan rasa dendam, permusuhan, atau kejengkelan dengan orang lain, maka di mata Tuhan, ibadat kita tidak mempunyai arti. Marilah, di masa Prapaskah ini kita bertobat dari segala perilaku yang tidak baik dan membersihkan hati kita, agar Yesus layak tinggal di dalamnya. Yesus, ampunilah kami yang hidup penuh dosa dan kemunafikan seperti orang Farisi dan ahli Taurat.
Bantulah kami Yesus untuk memperbaiki diri di masa pertobatan ini, sehingga hidup kami sungguh berdasarkan iman kepadamu dan memancarkan kasih kepada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.